Hai Tuan Muda Lovers. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga makin kecaya dan makin banyak duit. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 113. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari penyakit cacingan. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Abhimana yang mau berangkat ke kantornya kepikiran sama Kinanti. Abhimana lalu telepon sopir Kinanti dan menyuruhnya mencari tahu Kinanti miring sama siapa. Sopir pun lalu masuk ke dalam kafe. Di saat yang sama Radit yang baru selesai sarapan beranjak ke kasir. Alhasil sopir pun hanya melihat Kinanti lagi duduk sendiri dengan posisi memunggungi sopir. Kinanti yang lagi menunggu Radit lalu ambil kaca di tasnya, mau rapihin makeupnya. Namun saat itu Kinanti tidak sengaja lihat sopirnya yang lagi melihat ke arahnya. Kinanti pun kaget dan jadi cemas. Khawatir sopirnya melihat dia meeting sama Radit terus kasih tahu Abhimana. Rencananya menjebak Radit pasti bakalan kacau balau. Kinanti pun lalu sengaja panggil sopirnya dengan agak keras sambil diam-diam kasih kode ke Radit yang baru selesai bayar di kasir untuk sembunyi. Radit pun mengangguk dan langsung sembunyi. Sementara sopir yang emang cuma mau lihat Kinanti lalu pamit kembali ke parkiran. Kinanti pun jadi lega karena sopirnya tidak melihat Radit. Kinanti pun lalu ikut kembali ke parkiran dan akhirnya tahu jika sopirnya itu ternyata emang disuruh Abhimana untuk melihatnya meeting sama siapa. Kinanti pun jadi makin cemas karena Abhimana kayaknya sudah mulai mencurigainya. Kinanti pun bergumam dalam hati jika dia harus lebih hati-hati kalau ketemu Abhimana. Di tempat lainnya Tania yang baru terjaga dari tidurnya lalu telepon Reno dan langsung menggodanya. Reno yang lagi berenang jadi gede setengah dan sama Tania. Di saat yang sama Karin yang ada di tempat lainnya kedatangan tamu yang ternyata pegawai butik yang mau anterin gaun pengantin Herman dan Claudia. Karin pun jadi iri begitu tahu jika Claudia dan Herman ternyata memesan gaun pengantin yang mahal banget cuis. Karin yang sejak awal tidak ingin Herman menikah lagi pun lalu kepikiran sebuah ide jahat. David yang sudah mendapatkan penanganan medis pulang ke rumahnya yang baru. Keningnya yang terluka sudah diperban dan tangannya juga sudah digips. Tak lama David teringat lagi sama mimpinya. David pun jadi mencemaskan Abhimana dan Kinanti. David lalu ambil HP-nya dan mau telepon Abhimana. Namun gak jadi karena David gak mau Abhimana dan Kinanti mengetahui nomor barunya. David pun akhirnya kepikiran sama Jumi. David pun lalu DM ke IG-nya Jumi. Jumi yang lagi setrika tentu saja girang banget dapat DM dari David. Namun David ternyata cuma nanyain keadaan Abhimana dan Kinanti. Jumi pun jawab jika mereka baik-baik saja. Begitu juga Jumi, baik-baik saja. David pun jadi lega dan meminta Jumi untuk merahasiakan jika dirinya tanya-tanya Jumi. Jumi yang lagi berbunga-bunga pun jadi kepedean dan bergumam dalam hati, bisa aja Mas David saatnya nanyain Tuan Muda sama Kinanti. Dikira Jumi gak paham kali ya dia mau tahu kabar Jumi. Duh my handsome, emang pengertian banget. Di saat Jumi lagi gundah gulana, nongol DM dari my handsome. Siangnya Kinanti sampai kantor. Abhimana pun lalu tanya Kinanti meeting sama siapa. Kinanti pun jadi gugup dan sengaja jatuhin berkas yang ada di dekatnya dan kemudian pura-pura rapihin berkas. Abhiman pun jadi bete. Namun karena emang sangat mencintai Kinanti, Abhimana pun lalu membantu Kinanti rapihin berkas-berkas yang jatuh itu. Sementara itu di tempat lainnya Amanda masih ngelamun sambil lihatin HP-nya, nungguin David menghubunginya. Namun hingga sekian lama David tetap tidak ada menghubunginya. Amanda pun jadi sedih dan kemudian posting foto Freud-nya di IG dengan caption "I miss you. Please come home." Amanda pun sengaja ngetak David biar David membacanya.
Benar saja, David ternyata melihat dan membaca postingannya Amanda. David pun jadi termenung dan kembali teringat sama Amanda. Sementara itu di tempat lainnya Anita lalu mengajak Reno menemui Radit. Anita pun lalu kenalin David ke Reno sebagai Dharma, alias sebagai omnya Reno. Reno yang baru tahu jika Radit atau Dharma itu ternyata omnya sendiri karuan jadi kaget. Anita pun lalu bilang ke Dharma jika mulai saat ini Reno akan membantu mereka menghancurkan Abhimana. Radit mengangguk dan bilang jika mereka juga harus membantunya mendapatkan Kinanti. Anita dan Reno pun jadi makin kaget karena tidak menyangka jika Dharma benar-benar mencintai Kinanti. Kacau banget emang si Dharma ini ya cuis. Bisa-bisanya dia suka sama bini orang. Gak takut apa ya kalau dia Mince kutuk jadi combro. Sementara itu Amanda masih gelisah menunggu telepon dari David. Tak lama HP Amanda pun bunyi, ada telepon masuk. Amanda pun jadi girang dan langsung menerima panggilan. Namun yang telepon ternyata tukang catering yang mau kasih tahu jika menu buat acara pernikahan sudah ready. Dan sudah siap buat test food. Amanda kaget dan jadi kebingungan. Mau gak mau Amanda pun lalu pergi. Sementara Kinanti yang tidak ingin Abhimana tanya-tanya lagi dengan siapa Kinanti meeting, lalu mengajak Abhimana mendesain ruang meeting. Di saat yang sama Amanda sampai di tempat catering. Pegawai catering pun jadi heran dan tanya kok Amanda datang sendiri? Calon suaminya mana? Kok gak ikut? Amanda yang tidak tahu David ada di mana hanya bisa menghela nafas dan kemudian nyicipin makanan. Sambil memotretnya dan mempostingnya di IG-nya. David yang lihat postingan Amanda pun jadi sedih karena hari ini harusnya dia dengan Amanda melakukan test food buat acara pernikahan mereka nanti. Namun semua itu kayaknya nggak akan pernah terjadi karena David memang sudah bertekad untuk meninggalkan Amanda. Sementara itu Anita dan Reno yang baru ketemuan sama Radit jadi nggak habis pikir kenapa Dharma bisa-bisanya mencintai Kinanti. Padahal tujuan mereka kerjasama dengan Dharma buat menyingkirkan Kinanti. Di tempat lainnya Herman mengangkat Claudia yang tidak lama lagi bakal menjadi istrinya menjadi manajer baru perusahaan. Karina yang mengetahui semua itu lewat postingan Claudia karuan jadi geram setengah edan sama Claudia. Saat itu juga Karina lalu memanggil Marissa dan kasih tahu Marissa. Marissa pun kaget dan jadi ikut geram setengah edan sama Claudia. Sementara itu Kinanti masih sibuk membuat desain ruang meeting. Tiba-tiba ada OB anterin amplop dokumen. Kinanti pun jadi heran dan langsung membukanya. Isinya ternyata kartu undangan yang dicetak dengan cantik banget dan ada tulisan lunch persahabatan dari Radit. Kinanti yang emang cuma mau menjebak Abhiman jadi tersenyum simpul. Karena yang dia inginkan adalah membongkar kedok Radit yang ternyata Dharma. Kinanti pun lalu mau ke ruangan Abhimana, mau minta izin pergi miring sama kliennya. Namun saat itu Abhimana malah pamit karena mau pergi miring. Kinanti pun jadi lega karena tidak perlu bikin alasan ke Abhimana buat ketemu Dharma. Setelah Abhimana pergi, Kinanti pun lalu pesen taksi dan langsung pergi. Tak lama Abhimana kembali ke kantor karena ada berkas yang ketinggalan di kantor. Abhimana pun jadi heran melihat ruangan Kinanti yang kosong. Abhimana lalu tanya sama OB pun lalu bilang jika Bu Kinanti pergi pakai taksi. Abhimana jadi mikir. Di saat yang sama HP-nya bunyi. Abhimana pun lalu terima panggilan dari kliennya yang tanya sudah sampai mana. Abhimana pun lalu suruh kliennya menunggu karena dia harus mengambil berkas yang ketinggalan. Abhimana pun lalu mengakhiri panggilan, ambil berkas dan kemudian pergi lagi. David yang emang baru mengalami kecelakaan kembali merasakan kesakitan dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang ada di kota. Di saat yang sama Amanda yang sudah selesai cicipin menu buat pesta pernikahannya lalu pergi muter-muter nggak jelas pakai taksi. Amanda bingung. Mau pergi kemana? Sopir taksi pun jadi prihatin sama Amanda.
Sementara itu di tempat lainnya Kinanti akhirnya ketemuan lagi dengan Radit di ruangan VIP sebuah kafe. Kinanti pun langsung memasang wajah pura-pura sok sedih buat mencari perhatian Radit. Taksi yang dinaikin David akhirnya sampai di rumah sakit. Di saat yang sama taksi yang dinaikin Amanda lewat. Amanda yang ternyata melihat David jadi surprise. Saat itu juga Amanda meminta sopir taksi berhenti. Amanda pun langsung lari ke rumah sakit sambil teriak-teriak memanggil David. David yang sudah di dalam rumah sakit tentu saja kaget mendengar suara Amanda. David pun berhenti dan jadi mikir. David nggak mau melihat ke belakang. Di saat yang sama ada suster lewat sambil dorong berangkat halangi Amanda. David yang emang tidak mau ketemu Amanda lalu melanjutkan kembali langkahnya, belok ke lorong lain rumah sakit. Amanda pun jadi kaget dan kembali mengejar David. Namun David malah sembunyi di salah satu kamar pasien. Amanda pun jadi kehilangan jejak David. Tak lama Amanda mau masuk ke ruangan pasien tempat David sembunyi. David pun jadi tegang. Untungnya saat itu suster datang dan tanya apa Amanda keluarga pasien. Amanda tercekat, menggelengkan kepalanya dan langsung pergi. David yang sembunyi di dalam pun jadi lega. David pun lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung pergi. Sesampainya di luar David lalu stop taksi. Namun saat itu Amanda yang ternyata masih di rumah sakit muncul sambil memanggilnya. David pun jadi kaget dan langsung masuk taksi sambil menyuruh sopir taksi untuk langsung pergi. Amanda pun kaget dan langsung mengejar sambil memohon agar David memaafkannya dan mau menerimanya kembali. Namun taksi yang dinaikin David malah makin menjauh. Amanda yang tidak bisa mengejar taksi akhirnya hanya bisa menangis bombay. Kasian dia lo. Emang enak dicuekin. Sementara itu Kinanti masih bersama Radit. Tak lama Amanda telepon Kinanti dan bilang jika tadi dia melihat David ada di rumah sakit Permata. Namun David sudah pergi. Kinanti yang emang masih mencemaskan David jadi surprise. Kinanti pun lalu menyuruh Amanda menunggu di sana. Kinanti lalu pamit ke Radit dan kemudian pergi ke rumah sakit tempat Amanda berada sambil kemudian telepon Abhimana dan kasih tahu Abhimana jika Amanda melihat David ada di rumah sakit. Abhimana sudah mau meeting sama kliennya jadi kepikiran David. Abhimana pun terpaksa meminta reschedule meetingnya dan kemudian pergi. Sementara itu Amanda masih menunggu di rumah sakit. Tak lama taksi yang dinaikin Kinanti datang. Kinanti pun turun dari taksi dan langsung menghampiri Amanda sambil tanya apa benar tadi kamu melihat David? Amanda sambil menangis mengangguk dan bilang jika dia lihat David kayaknya emang lagi sakit. Kinanti pun kaget dan jadi mencemaskan David. Di saat yang sama mobil Abhimana muncul. Abhimana pun lalu turun dari mobilnya dan langsung tanyain di mana David. Amanda lalu bilang jika David sudah pergi pakai taksi karena tahu Amanda ada di sana. Abhimana pun lalu tanya apa Amanda masih ingat dengan nomor taksinya. Amanda mengangguk ragu dan cerita pun terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Abhimana, Kinanti dan Amanda berhasil mengejar David gak ya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Bye.